Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Nengati SPD selaku PLT UPD SD Negeri 30 Gresik yang telah memberikan kesempatan kepada saya, terima kasih. Kemudian ibu semua yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah kita terima nikmat sehat, yaitu sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa beraktivitas mengajar, mendidik, putra bangsa. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pada siang hari ini untuk memenuhi kegiatan guru penggerak, yakni di sesi atau di modul 1.4 kami diharuskan untuk mendiseminasikan budaya positif kepada warga sekolah. Baik, untuk pertanyaan tematik Bapak Ibu. Yang pertama, pemberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Tidak. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, disimpan saja dalam hati. Nanti baru kita bahas. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Ada yang tidak ya? Setuju semua. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Oke. Nanti kita ulas penjelasan dari saya. Nah, ini ada positif mindsetnya. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dari nilai-nilai sikap yang baik. Contohnya apa Bapak Ibu? 5S. 5S. Salim, salam, sapa, ya. Kemudian kalau dari sikapnya sendiri atau perilaku, bisa menghormati guru, jujur, disiplin, dan sebagainya. Nah, kali ini yang akan kita bahas ada 6, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, yang ke-5 posisi kontrol sebagai guru, dan yang ke-6 adalah segitiga restitusi. Di telinga Bapak Ibu kira-kira mana yang belum pernah mendengar? Yang terakhir ya, segitiga restitusi ya. Nanti kita bahas. Baik, sekarang kita praktekkan Ibu. Anda dan teman dekat Anda ya. Coba saling menggenggam. Masing-masing dulu genggam ya. Genggam. Tangan satu saja. Ibaratnya di genggaman ibu-ibu itu hal yang menurut ibu-ibu itu sangat privasi atau sangat penting, sehingga misalkan untuk dibuka kepada orang lain itu jangan sampai ya. Nah, di sebelah jenengan, nah itu secara bergantian nantinya akan berusaha untuk membuka bagaimanapun caranya, bisa merayu,
Misalnya nanti tak kasih cilok ya, atau bisa memaksa. Nah itu, coba silakan. Nanti bergantian. Boleh bertiga ini mengerutuk ini. Boleh, silakan. Bu Evi, silakan membuka. Salah satu gantian. Misalnya Miss Ella yang menggenggam. Bu Evi dan Bu Feni silakan berusaha untuk membukanya. Kalau Bu Eka sudah dua, coba silakan bergantian. Bu Sida dan Bu Lili atau Bu Lina, atau yang misalkan dulu Bu Sida juga Bu Lili dan Bu Lina akan merayu atau memaksa Bu Sida untuk membuka. Oke ya, nggak tega. Oke, Bu Lili barangkali dengan cara merayu. Oke, bagaimana perasaan ibu-ibu yang menggenggam ini? Apakah mudah untuk melepaskan genggamannya atau tetap bersikuku pada pendiriannya? Tergantung yang digenggam. Iya. Tergantung yang digenggam. Tergantung yang digenggam. Iya. Seumpama hal itu bersifat umum. Iya tak buka. Dibuka. Oke, kalau bersifat pribadi? Tergantung juga ya. Iya. Oke. Jadi, nah dari kegiatan tersebut itu sebenarnya yang mengontrol kita itu kita sendiri atau teman kita ya? Kita sendiri. Jadi kita mau membuka, kita mau menutup, itu tergantung dari diri kita sendiri. Itu makanya kontrol diri seorang guru itu penting. Nah, ini pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Padahal murid itu mengontrol dirinya sendiri, bukan kita yang mengontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif, bahwa yang kita berikan yang baik-baik itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Ya, kita seringkali mungkin kepada anak itu kita berkata anak sehingga ya kita selalu benar gitu ya. Sukanya seperti itu. Nanti kita ada prakteknya juga. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, di sini pra guru sukanya memaksa. Ayo kamu harus begini, kamu harus menulis, kamu harus itu. Nah, itu. Baik. Nah, ini ada bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tadi ya. Yang stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, padahal kontrolnya itu berbeda. Ya, anak itu juga kebutuhan di kelas itu tidak sama, berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, dari kita misalnya saya saja berdiri di sini, nah anda ini atau ibu-ibu ini yang mendengar itu pasti akan perspektifnya berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak mungkin ya. Nah itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak mungkin anak itu melakukan kegiatan apapun walaupun kesalahan itu tanpa tujuan, tidak mungkin. Pasti ada tujuannya. Misalnya anak itu usil, nah pasti tujuannya apa? Kemarin Bu Emma juga di kelasnya itu sering jalan-jalan. Kenapa? Kakinya gatal katanya. Gak tahu gatal itu korengan atau memang kepingin jalan. Iya, itu dia. Kemudian yang keempat, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Yang hanya bisa mengontrol itu dirinya sendiri. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru serta model berpikir menang-menang. Ya, tidak ada menang kalah. Ya, semuanya menang. Disiplin positif di sini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi kesadaran dari diri sendiri. Misalnya anak-anak piket,
Ya walaupun tanpa ditunggu oleh gurunya, anak-anak sudah sadar diri bahwa dia itu waktunya Iya. atau mengerjakan PR. Nah itu sudah sadar diri, oh saya ada tanggung jawab tugas, maka akan saya kerjakan. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang sudah familiar ya. Profil pelajar Pancasila. Nomor 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, kreatif. 4, bernalar kritis dan mandiri. Bahkan ibu-ibu sudah hafal dengan lagunya juga. Motivasi perilaku manusia. Nah ini ya motivasi. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira ibu-ibu ada di posisi mana? Yang ke satu, kedua, atau ketiga? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita tidak membuat perangkat pembelajaran. Enak sekarang dewe. Nah gitu. Yang penting nanti kalau ada sijak semua. Nah itu ya. Yang pertama. Yang kedua misalnya mendapat imbalan atau penghargaan supaya ibu kepala sekolah bangga kepada kita. Bu, mari kabeh guru-guru Bu Eka ini tanda tangan terus ya seperti itu. Atau yang ketiga, menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Ya. Kira-kira kita ini berada di posisi ke 1 dan 2 ya, Bu ya. Kalau dalam berarti yang kecil ya, enggak lah. Yang keberapa ya? Ketiga. Oke. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Jadi banyak sekali. Ini saja. Kalau hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Insya Allah kita juga pernah melakukan semua ya. Iya. Kamu kenapa nggak kerjakan PR? Silakan ditulis ya, ditulis 1 lembar. Saya tidak mengerjakan PR, saya tidak mengerjakan PR. Nah itu termasuk apa? Itu hukuman ya. Misalnya kalau Pak Izul saat sedang berada di tengah lapangan, ada anaknya ganti terlalu lama. Nah akhirnya Pak Izul sudah mulai pembelajaran, ternyata anak itu terlambat. Akhirnya Pak Izul, karena kamu terlambat, nah akhirnya kamu push up 10 kali. Itu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, kalau dari kasusnya Pak Izul tadi, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Karena Kalau sudah jadi hukuman. sudah disepakati, sudah ada kesepakatan. Misalnya anak lagi upacara tidak membawa atribut lengkap, nah itu berarti konsekuensi. Ya. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kira-kira dari ketiga hal ini mana ya yang seharusnya Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kalau yang restitusi itu seperti ini. Misalnya anak-anak ada permasalahan, kita cari dulu akar permasalahannya, kenapa kok anak itu berbuat, kemudian anak itu kita gali untuk mencari solusinya, bagaimana menurut anak itu. Kalau anak itu sudah bisa menjawab dengan benar, kita tinggal menguatkan saja. Kalau misalnya masih belum menemukan solusi, bisa kita bantu. Jadi tidak serta-merta hukumannya. Nah ini ada pertanyaan ini. Yang pertama, mencatat 100 kali ya di dalam
buku, bagaimana saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk konsekuensi hukuman atau restitusi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tergantung kalau memang sudah ada kesepakatan dengan anak saat olahraga sebelumnya. Awas tuh ya, siapa yang nggak segera hadir ke lapangan, lantas gimana anak-anak ada kesepakatan? Ya, kalau ada kesepakatan berarti konsekuensi. Ya, betul. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. 4 murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu hitam ke sekolah. Konsekuensi ya, karena sudah ada aturannya. Jadi kalau dilanggar ya konsekuensinya seperti itu. Kemudian yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Yang 6, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Oke. 7, lari keliling lapangan terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Bisa konsekuensi ya kalau ada. Kalau pembelajaran selalu sudah ada aturan ya. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya itu jangka pendek dan panjang. Misalnya anak saat pulangan kita kasih uang ya 5.000 misalnya. Siapa nanti yang dapat nilai 100 akan dapat hadiah dari Bu Eman 500 dari 5.000. Nah seperti itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Bagaimana Bu dengan anak yang salahnya cuma setengah misalnya ya 98. Ya itu kan sudah nggak dihargai, padahal anak itu sudah berprestasi. Ya itu pengaruhnya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Misalnya Bu Evi dan Miss Ella, ya, ranking 1 dan ranking 2. Kemudian Bu yang hanya dapat piala yang ranking 1, yang ranking 2 akan emosi dan cemburu ya. Nah, ya Allah aku berusaha tapi masih ranking 2. Terus aku gak berteman kali ini. Nah ya, nah itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, ini misalnya temannya tadi dapat nilai bagus, kemudian yang lain wis jano punya nilai. Nah, mulai kok pasti musim lagi biji, pasti musim bijinya habis. Nah itu penghargaan mendukung motivasi dari dalam diri. Mengapa sekarang keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, ibu-ibu sudah membuat peraturan atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ya bedanya apa ya di sini? Keyakinan dan peraturan itu sama atau beda? Beda. Kalau peraturan? Mungkin kalau peraturan itu sifatnya satu arah. Iya. Keyakinan ada kesadaran. Iya. Pinter. Beri tepuk tangan untuk gue kan. Buat anak tuh pinter ya. Nah ini kan peraturan itu bersifat satu arah, sudah ditentukan sekolah atau guru. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama anak-anak, kita sepakati juga bersama dengan anak-anak, dibuat dan disepakati sama anak-anak. Contoh yang umum ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah ini termasuk peraturan ya. Tapi harus kita lakukan, harus kita yakini bahwa kita supaya menaati peraturan atau supaya kita selamat? Ya, itu ada polisi itu, nah itu tidak hilang. Nah, ada yang seperti itu. Padahal ya itu tadi peraturan bukan kita sendiri kan yang buat. Ya sudah ada peraturan di
lalu lintas ya, rambu-rambu lalu lintasnya seperti itu. Jadi kalau penggunaan helm, kalau kita sudah yakin bahwa untuk keselamatan, nah, maka kita akan hati-hati. Nih, betul tadi jawaban dari Bu Eka. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau Bu Lina kemarin buat kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya dari Bu Lina sendiri atau bersama Bu? Sampai ditambahkan anak-anak. Oh iya, baik. Yang kedua, peraturan dibuat oleh guru serta bersifat satu arah, sesuai jawaban dari Bu Eka tadi. Nah ini Bu Lina. Tadi Bu Lina dari Bu Lina sendiri ya membuat keyakinan kelas. Padahal keyakinan kelas itu kita sepakati bersama dengan anak-anak. Jadi kemarin saya juga sudah mempraktekkan. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah di sini siswa ya untuk mencurahkan idenya tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi setiap anak saya 35 itu menuliskan di kertas berwarna itu apa namanya? Ya, nah itu ditulis masing-masing anak harapannya apa, kepingin apa kelas di dalam kelasmu ini, kepingin seperti apa, kepingin dijadikan seperti apa kelas ini. Nah kemudian anak-anak setelah menyebutkan harapannya, nah otomatis akan mengetahui atau menuliskan juga tentang apa sih yang harus dilakukan supaya harapan itu tercapai. Nah ada yang kemarin itu tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh rame, dan seperti itu. Semua anak kita suruh untuk menulis. Jadi tidak ada anak yang tidak menulis, kecuali anak yang belum bisa menulis. Kemarin pun saya belum bisa menulis, hanya nomor absen saja. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kita hargai. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Misalnya tidak terlambat ke sekolah, itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Kita rubah kalimatnya menjadi positif. Kira-kira apa? Ya, datang tepat waktu. Dan setiap anak tadi setelah satu lembar penuh dengan tempelan anak-anak itu kita pilih dulu, ya mana yang positif, apa itu mana yang sama kalimatnya hampir mirip ya, misalnya tidak boleh telat, kemudian dan sebagainya. Nah itu kita ganti dengan kalimat yang negatif, misalnya tidak boleh rame. Oh iya, menjadi positif. Kemudian nah itu ya, yang ketiga, tinjau kembali surat pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Nah setelah terkumpul, kita tadi sudah merubah menjadi kalimat positif. Nah akhirnya terciptalah ini keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 atau sampai 7 keyakinan. Biasanya kita padatkan hanya satu kata, misalnya disiplin, jujur, nah itu. Dari kalimat-kalimat yang anak-anak sampaikan tadi, kita cari apa itu satu kata yang simpel. Kemudian yang berikutnya, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Bagaimana dengan kelas 3 belum bisa tanda tangan? Maka anak-anak kemarin saya ini cap jempol ya, cap jempol dituliskan namanya. Ya. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, anak-anak disuruh menempel sendiri setelah keyakinan yang telah kita buat tadi. Kita cari tempat di mana posisi yang paling strategis untuk dibaca, bisa dilihat. Nah, jangan sampai ada di atas ventilasi alat-alat kayak gini. Nah, itu atau di belakang pintu. Nah, itu tidak akan terlihat. Gitu ya Bu Lina ya. Besok dipraktekkan di kelasnya. Sekarang posisi kontrol guru. Nah, ini kita sebagai guru ada 5 posisi: penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
ibu-ibu pasti ada di salah satu posisi kontrol guru, ya. Boleh ditulis, boleh diingat-ingat. Oh, aku jadi seorang penghukum ya. Saya senang menghukum. Ayo kamu nggak pelajaran kan? Ya, nah itu ya. Atau membuat merasa bersalah. Ya Allah, kelas pelajaran itu, ya. Sebenarnya mungkin ya nanti Bu Emma ditegur oleh kepala sekolah. Nanti Bu Emma ditegur sama bapak ibu guru yang lain rame lah itu. Jadi anak kan merasa bersalah ya. Nah itu ya. Baik, ini berikut contoh video dari posisi kontrol guru. Nah ini sebagai pemantau atau monitor. Aduh, kelihatan. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus masuk sekolah jam 7, Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini kelakuannya. Siapa yang ibu-ibu seperti ini? Pasti kamu melakukan seperti itu. Nah ini, coba sebentar. Ini tidak restitusi. Ini pelaksanaan segitiga restitusi. Siang sana. Siapa? Ini guru BK kayaknya. Kenapa hari ini ada di sini? Jadi mas klasikan identitas. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Sulit banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka. Ini validasi tindakan yang salah. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas Menanyakan atau keyakinan. prinsip apa tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Ini solusi dari Saya bisa Anda. jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Baik, tapi kegiatan tersebut harus dilakukan dengan kondisi yang tenang. Enggak, kalau kita menangani kasus di anak kan ya di kantor dengan cara seperti itu ya, kita juga kadang tersulut juga emosi ya. Apa kok kamu buat gitu? Nah, sebaiknya di tempat yang tenang, mungkin setelah anak-anak pulang kita panggil anak itu sesuai dengan tahapan sertifikat restitusi tersebut. Baik, ibu-ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembuatan kegiatan kelas ya, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat? Yang baru ya? Siapa yang mau memimpin? Ya, nanti atas ya, tepuk semangat atas. 1, 2, 3. Terima kasih Dana. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membuat ya keyakinan kelas. Kita sudah membuat, tapi masih ada perlu perbaikan lagi. Ya. Ini ya. Nah, ya, pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan membuat apa? Membuat apa? Keyakinan kelas. Siapa yang tahu apa sih keyakinan itu? Ketua. Keyakinan itu apa? Ya, siapa yang tahu keyakinan itu apa? Yakin, apalagi? Meyakini, ya apalagi? Nah, kalau di setiap lembaga atau di sekolah harus ada apa supaya kesepakatan, ya apalagi? Janjian, apalagi? Ya. Apakah di sekolah kalian ada peraturan? Siapa yang buat peraturan itu? Guru ya. Contohnya apa kalau peraturan di sekolah? Iya, tidak telat, tidak terlambat, apalagi harus memakai baju seragam. Nah itu semua adalah peraturan sekolah, ya. Nanti ada lagi peraturan di kelas. Nah, ya. Nah, peraturan itu dibuat oleh Bapak Ibu guru. Kalau keyakinan kelas nanti akan kita buat sendiri, kesepakatan antara Bu Emma dan muridnya dan anak-anak semua. Nanti akan membentuk keyakinan kelas. Siapa yang bisa memberikan harapan atau cita-cita kepengen apa sih kelas ini? Apa? Kepengen tertib, apalagi? Kepengen kelasnya tidak rame, kepengen kelasnya menjadi juara, pinter. Karena teratur muridnya, pinter semuanya, ya. Nah, baik itu harapan kita
semua ya. Nah ini kita jelaskan dulu anak-anak apa sih pengertian dari keyakinan kelas. Coba dibaca apa pengertiannya. Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini. Kayak kita tadi sudah menyebutkan harapan atau keyakinan kita, ya bersama. Berarti bukan hanya guru saja yang mau buat, ya anak-anak kamu harus begini tidak. Ya kalau keyakinan kelas itu kita buat guru dan anak yang berasal dari penyatuan pikiran. Pikiran di kelas kita ada berapa? Pikirannya ada 35 anak. Apakah sama semua pemikirannya? Tidak. Ya, setiap orang pasti berbeda pemikirannya. Nanti kita satukan. Ya. Nah, untuk apa? Untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Ya, supaya nanti kelas kita menjadi lebih baik. Ya, ini tadi untuk diturunkan di kelas. Sudah paham keyakinan kelas ya? Pengertiannya? Ya. Kemudian tujuan. Tujuannya kenapa sih kok dibuat keyakinan kelas? Satu, silakan dibaca. Menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas. Iya, jadi tujuan yang pertama yaitu menumbuhkan keterlibatan murid. Nanti Bu Emma akan mengajak murid-murid membentuk keyakinan, ya, untuk mencapai kelas impian kita, harapan kita tadi. Ya, yang kedua apa? Mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Jadi Bu Emma nanti ya akan menghargai semua ide atau pendapat dari anak-anak. Yang ketiga apa? Iya, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Jadi nanti Bu Emma akan ya mendengarkan temanmu yang ada di belakang, yang ada di depan, yang ada di samping, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Positif itu apa sih anak? Positif itu apa? Ada negatif, ada positif. Positif itu apa? Kalau negatif itu yang bagaimana? Iya, gampang marah berarti perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Berarti negatif itu perbuatan yang tidak baik. Kalau positif adalah perbuatan yang baik. Oke, next. Nah, sekarang kalian lihat gambar di depan. Bu Emma punya berapa gambar? Ada 6 gambar. Kamu silakan direnungkan dulu. Oh, nomor 1 gini, nomor 2 gini. Ya, nomor 1 ini. Coba kamu, saya beri waktu 2 detik. Disimpan dulu jawabannya. Oh, nomor 1 itu seperti ini, nomor 2 seperti ini. Disimpan dulu di memori, nanti kita bahas bersama. Ya, sudah cukup ya 2 detik. Baik, anak-anak, sekarang kalian disuruh menentukan kegiatan ini baik atau tidak. Kelihatan semua ya gambarnya ya. Gambar nomor 1 kita bahas dulu. Kira-kira gambar apa itu gambar 1? Berantem, bertengkar, berkelahi, menonjok teman. Nah, ini baik atau tidak? Tidak. Siapa yang nomor 1 jawab baik? Nah, kelas 3 apakah suka mempraktekkan yang nomor 1? Pintar kalau sudah, ya.
Baik, nomor 1 tadi berarti tidak baik. Yang nomor 2. Baik atau tidak yang nomor 2? Gambar nomor 2 ini apa ya? Membuang sampah di selokan atau sungai, got, ya. Nah ini baik atau tidak anak ya? Tidak baik. Seharusnya bagaimana? Membuang sampah di tempatnya. Kalau nomor 1 ini tidak baik, baiknya harus bagaimana? Harus bersikap yang rukun, ya. Kemudian gambar yang ketiga, gambar apa ini? Menolong teman yang terjatuh. Jatuh kenapa itu? Terpeleset kulit pisang, ya. Kalau misalnya anak-anak apa ya teman yang jatuh, bagaimana tindakannya? Ditolong, nggak ditertawain. Kegiatan yang gambar nomor 3 baik atau tidak? Baik. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 ini gambar apa ini? Ya ini suasana di mana ya? Di kelas. Ya bagaimana kondisi kelasnya? Gurunya menerangkan anak-anaknya tidak ramai, anak-anaknya mendengarkan. Seperti di kelas 3 ya ini ya. Kita semua. Ya. Kira-kira ini kegiatan baik atau tidak? Baik, keren. Kemudian yang nomor 5. Gambar apa ini? Iya, ini gambar di depan mana ini? Di depan kelas ya. Ada Pak Izul ini lagi. Ya. Ada Pak Guru berdiri di sini sedang berlangsung pembelajaran. Terus ada anak yang terlambat, ya. Nah, boleh tidak terlambat ke sekolah? Seharusnya bagaimana? Tepat waktu. Baik, yang nomor 5 ini baik atau tidak, anak-anak? Tidak baik. Gambar yang ke-6. Saat kegiatan piket kelas, apakah anak kelas 3 sudah melaksanakan piket semuanya? Kegiatannya apa saja kalau piket? Membuang sampah ke tong yang lebih besar. Nah ini kegiatannya baik atau tidak, anak? Baik, ya. Apakah piket dikerjakan hanya satu orang? Tidak. Ya, ada yang 5 anak, 6 kelompok, 6 anak juga, ya. Baik, anak-anak berarti sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Oke, kita next. Next itu apa? Selanjutnya. Baik, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama dibaca. Iya. Jadi mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nanti Bu Emma kasih kertas berwarna yang akan ditempel di depan ya, seperti kemarin itu. Apa namanya? Timap ya, itu ya. Nanti anak-anak ditulis di situ kembali ya. Kira-kira hal-hal apa saja atau ide apa saja tentang peraturan nanti yang akan disepakati, gitu ya. Yang kedua dibaca, mencatat semua masukan. Jadi nanti semua kelas anak ini harus menuliskan ya, harus menuliskan idenya. Tadi seperti katanya Ais tidak boleh ramai di kelas ya, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, mendengarkan saat pelajaran. Oke, bisa anak-anak membuat idenya di kertas? Bisa ya. Sekarang anak-anak tolong
siapkan pensil atau pulpennya. Nanti akan saya kasih gambar. Ya, berarti itu nanti kita buat keyakinan kelasnya. Ya, ada pertanyaan dulu anak-anak? Ya, tugas pertama nanti anak-anak Bu Emma beri kertas, silakan ditulis. Ya. Nah. Ditulis satu saja ya. Nggak usah. Ya, boleh dikumpulkan. Ditempel di sini. Gini ya. Baik. Berarti kita melangkah ke yang ketiga ya. Yang ketiga. Ya, ganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, misalnya tidak datang terlambat, itu kalimat negatif atau positif? Tidak. Kalau ada kata-kata tidak berarti negatif, dirubah menjadi kalimat yang positif. Kira-kira apa? Tidak datang terlambat, kalimat positifnya datang tepat waktu. Pinter. Hobi silakan maju di sini Hobi. Hobi silakan Hobi maju Hobi. Baik, tolong dibaca Hobi yang nomor 1 Hobi. Teman-teman. Nih. Tidak boleh ditertawakan jika ada teman yang jatuh. Tidak boleh ditertawakan jika ada teman yang jatuh. Kalimat positifnya bagaimana? Ini kan tidak gitu ya. Kalimat positifnya berarti ya, pintar ya. Menolong teman yang jatuh. Satu lagi ya, Pi. Pilih yang mana, Pi? Tidak boleh bertengkar ya. Ya. Tadi ada temanmu yang menuliskan tidak boleh bertengkar. Ini masih kalimat negatif. Kalimat positifnya bagaimana? Benar ya. Silakan maju. Kaila Putri, sini Kaila Putri. Kalau dibaca satu, kita dikejar. Ingin rukun dan tidak ramai. Tidak ramai berarti bagaimana kalimat positifnya? Baik ya, setelah kita tinjau, kita akan mengelompokkan. Dibantu dengan satu lagi, Putra. Ini mengelompokkan ya. Ini tadi sudah ditinjau ulang kira-kira kelas yang tersusun ya. Dikelompokkan. Silakan. Kita mau milah-milah dulu. Nah, ini bawahnya. Terus, nih kita milah. Tidak boleh rame. Ini lagi tidak boleh rame.
tidak boleh berlari-lari. Boleh di sini. Baik, terima kasih anak-anakku, silakan duduk kembali ya. Langkah keempat sudah kita laksanakan. Sekarang langkah yang kelima. Langkah yang kelima yaitu tinjau ulang kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Tadi Bu Emma sama Bara sama Putra sudah mengelompokkan ya. Di sini ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak-anak, ada 6 kelompok. Yang tadi idenya sama, hampir sama. Kelompok yang pertama ini tadi tidak boleh menertawakan, atau jika ada teman yang jatuh kita tolong. Berarti apa kata positifnya? Kalau ada teman yang jatuh tidak boleh ditertawakan. Apa? Menolong teman yang jatuh atau tolong menolong. Siapa yang mau menuliskan di sini? Tolong menolong yang besar. Tolong menolong yang besar ya, Budi. Baik. Yang kedua, tidak boleh rame di kelas, tertib kita, tertib, rukun, tidak rame di kelas. Nah ini termasuk apa anak? Tidak boleh rame di kelas, berarti harus tidak boleh rame, apa? Tidak boleh rame, itu kalimat negatif. Kalimat positifnya berarti siapa yang bisa menuliskan kata tertib? Ya, tertib ya, yang besar. Boleh pakai pulpen, boleh pakai spidol kalau ada. Kemudian yang ketiga, dilarang mengejek nama orang tua. Nah ini, ayo, kalau tadi dilarang itu kalimat negatif, positifnya apa? Dilarang mengejek orang tua. Karena sudah kasih kalimat negatif. Kalimat positifnya adalah, ayo, rukun dan damai, ya. Tadi berkata yang
tulisannya. Baik, ada lagi di sini tidak boleh makan di kelas dalam kelas pelajaran. Ayo, kalimat positifnya apa? Dilarang makan, mendengarkan guru saat di kelas ya. Kata pendeknya, kali ada kata pendeknya apa? Tidak makan di kelas. Oke, siapa yang bisa menulis disiplin? Ya, Zen. Tulisnya bukan di Zen. Disiplin. Iya, di situ. Baik, berikutnya ada lagi tidak terlambat ke sekolah. Jangan terlalu pintar. Datang tepat waktu sih busa tulisannya ya. Baik, satu lagi apa? Dilarang sudah ya. Ya. Ini mengerjakan tugas yang diberikan bu guru. Berarti apa? Ya, kamu sudah mengerjakan yang diberitakan guru. Berarti kamu sudah punya sikap tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Lagi, lihat apa jawab pertanyaan. Tanggung jawab. Jangan. Anak-anak rukun tadi sudah rukun. Ada yang nulis rukun sudah. Sudah rukun. Baris ya. Ada lagi. Nah, kalau sudah ditempel di sini. Sudah ditempel semua. Nah, anak-anak kita sudah membuat keyakinan kelas ya, kelas 3. Coba balik ke sini balik. Silakan dibacakan baris apa saja ini keyakinan kelasnya. 1. Ya, baik. Anak-anak setuju apa tidak? Kita sudah berkeyakinan kelas. Setuju apa tidak? Jawab cuma 2. Setuju apa tidak? Satu tadi disiplin. Kata apa anak? Disiplin. Yang pertama apa? Disiplin. Yang jawab cuma 1 anak. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua tanggung jawab. Yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang keempat sopan. Yang keempat sopan. Yang kelima tolong menolong. Yang keenam setuju anak-anak kita membaca ini? Setuju ya, kita resmikan
tangannya. Bisa tanda tangan? Bisa tanda tangan? Bisa tanda tangan? Ya, karena masih kelas 1 nanti kita kelas 3 kita cat jempol ya. Nanti ada bak stempel, kalian jempolnya taruh di sini. Nah, biru ya. Nah, Bu Emma yang pertama kali ya, bahwa anak sudah menyapa kakinya. Bu Emma ada di atas sini. Nah, nanti semuanya akan melakukan seperti itu, boleh bebas di mana saja. Oke ya, silakan kelompok sini dulu maju. Ini kelompok sini dulu biar tertib. Silakan ditempel di sini. Ya, ini menandakan bahwa kamu sudah setuju dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya, silakan. Kelompok kedua silakan menandatangani. Satu jempol saja biar bagus nanti hasilnya. Satu jempol. Boleh bebas tempatnya di mana. Terserah kalian. Saya minta tolong Den, silakan Den sama Ale. Silakan. Anak-anak, setelah jadi keyakinan kelas ini kita tempel di mana ya? Oke. Supaya terlihat ya, supaya terlihat dan terbaca. Baik. Bentuknya sudah ditempel ya anak-anak. Baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik. Anak-anak sekarang ini ya, guru memberikan penguatan. Yang pertama, keyakinan telah dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Setuju anak-anak? Setuju ya? Bagaimana kalau dilanggar keyakinan kelasnya? Ya, bagaimana kalau ada anak yang melanggar? Kelasnya tidak akan menjadi baik seperti dengan cita-cita tadi. Menjalankan keyakinan kelas dengan kesadaran diri dan senang hati. Siapa yang senang hari ini? Kalau kau suka hati bilang senang. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat harus dilaksanakan dengan senang hati. Yang ketiga, menjadikan sebuah pembiasaan. Ya, kalau sudah kita sepakati, kita harus selalu menaatinya. Ya, tuh. Nah, ada air bikinnya sekarang. Siapa yang mau ikut? Ya. Nah.
terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi